warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi bersama saya sebagai guru ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Nisa. Silakan Nisa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya kita absen dulu. Oh, sebelum itu kita salamin. Oke, absen. Dimulai yang pertama ada Nisa Siti Aisyah, Hadir Pak. ada Latifah Syitajila, Hadir Pak. ada Trinda, Hadir Pak. ada Siva Ahmadian, ada Sofi Rotul, Hadir. Ayu, Hadir Pak. Ais, ada Nabila, dan ada Alisa, Hadir. Nopal, Novel izin Pak. Agil. Izin Pak. Oke, lanjut kita ke materi ya. Jadi materi pada hari ini itu ada konektivitas antar ruang. Sebelumnya ada yang tahu ruang itu apa? Baik, karena ada yang tahu, maka dari itu kita akan belajar tentang konektivitas antar ruang. Adalah konsep yang merujuk pada keterkaitan atau hubungan antara berbagai ruang wilayah di permukaan bumi. Konsep ini mencakup bagaimana satu ruang dapat mempengaruhi atau berinteraksi dengan ruang lainnya, serta bagaimana peristiwa yang terjadi di suatu lokasi dapat memiliki dampak pada lokasi yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konektivitas. Yang pertama itu ada letak geografis. Letak geografis ini menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya konektivitas antar ruang. Seperti contohnya Pulau Jawa yang berdekatan dengan Pulau Bali itu kan akan bisa lebih mudah kita berinteraksi daripada Pulau Jawa dengan berinteraksi dengan Pulau Papua, karena letak geografisnya Pulau Jawa itu jauh dengan Pulau Papua. Terus yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini menjadi faktor juga yang mempengaruhi konektivitas antar ruang di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti Pulau Papua yang kaya akan emas dan Pulau Kalimantan yang kaya akan batu baranya. Dan yang ketiga ada teknologi dan infrastruktur. Kalau kita ngomongin konektivitas itu kita tidak bisa menghindari yang namanya teknologi dan infrastruktur. Contohnya itu ada teknologi handphone, terus ada transportasi seperti kereta, mobil, motor, dan pesawat. Dan yang keempat ada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat itu mempengaruhi kondisi sosial dan ekonominya karena supaya kondisi ini tuh akan sejahtera jika konektivitas ini berjalan dengan baik. Ada contoh konektivitas antar ruang, itu ekonomi. Perdagangan antar pulau contohnya dari beras dari Jawa ke Sulawesi, terus juga ikan dari Sulawesi, Jawa. Kan banyak tuh ikan-ikan impor. Ikan-ikan yang tidak dari Pulau Jawa itu diambil dari Pulau Sulawesi. Contohnya tuh kayak ikan kerapu dan lain-lainnya. Terus ada budaya, penyebaran budaya lokal seperti batik Jawa yang dikenal di seluruh Indonesia. Nah, batik ini seluruh masyarakat Indonesia ini pastinya pada tahu soal batik. Mungkin nggak tahu soal batik dari kalangan umur lah, biasanya sudah pada tahu batik itu apa. Dan terakhir ada teknologi. Internet menghubungkan masyarakat dari berbagai daerah tanpa batas jarak. Jadi internet itu sifatnya luas ya. Dampak positif dari konektivitas antar ruang yang pertama peningkatan ekonomi. Contohnya itu kayak misalkan suatu desa yang ingin mencari pekerjaan
pekerjaan ke kota, itu kan nanti kotanya itu juga bisa ekonomi kan. Yang kedua ada pertukaran informasi dan budaya. Budaya lokal akan lebih banyak dikenal di kancah dunia. Tadi batik, terus ada rendang juga yang makanan paling enak nomor satu di dunia. Terus juga ada tari-tari tradisional yang udah dikenal oleh negara-negara tetangga. Ketiga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ada dampak negatif, dari dampak negatif, dampak positif itu ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah ketimpangan pembangunan wilayah. Itu ada desa yang tertinggal, itu yang tertinggal banget, dan wilayah yang maju itu bakalan menjadi maju banget. Contohnya ya ada wilayah Jakarta yang paling maju di Indonesia. Terus juga mungkin ada beberapa wilayah desa-desa di pelosok yang masih tertinggal. Itu dampak negatif dari konektivitasnya. Terus yang nomor 2 ada eksploitasi berlebihan sumber daya alam ini pasti bakalan terus dikeruk karena untuk bisa memperluas konektivitas antar orang. Yang terakhir ada degradasi budaya lokal. Budaya lokal ini sudah mulai berkurang. Kayak lagi di generasi sekarang mungkin permainan adat tradisional itu udah semua orang tahu lah. Anak-anak gen alpha yang biasanya udah tahu kayak bekel, coklat, juga bermain. Dan ini hubungan konektivitas antar lembaga anti korupsi. Pertama, distribusi sumber daya yang adil. Konektivitas memungkinkan distribusi barang, jasa, dan informasi ke berbagai wilayah. Namun, jika korupsi terjadi, distribusi ini bisa menghambat sehingga hanya menguntungkan segelintir pihak. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur yang bersih dan transparan. Infrastruktur itu adalah salah satu kunci utama dari konektivitas. Jika terjadi korupsi dalam pembangunan, seperti pengurangan kualitas, material, dan penggelembungan biaya, hasilnya tidak akan maksimal dan masyarakat itu bisa jadi rugi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi konektivitas antar ruang hanya dapat berjalan maksimal jika didukung oleh nilai-nilai anti korupsi, transportasi kejujuran, dan integritas. Dengan menanamkan semangat anti korupsi, distribusi sumber daya dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara adil dan merata, sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaatnya. Generasi muda termasuk siswa memiliki peran penting dalam menciptakan konektivitas yang bersih dan berintegritas demi masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, ada yang ingin ditanyakan selama tadi? Cukup, Pak. Oke, kita main game ya. Sini kita ada Apa game. Pak?
sampai yang kedua aja ya. Sampai sapi, kalian isinya sampai sapi. Waktunya lama ya, waktunya itu 15 menit. Terus sapinya dan telurnya diambil. Ah, udah sampai sapi Kak. Udah? Udah tunggu tanah. Sudah sampai sapi. Waktunya masih lama. Iya Kak. Oke udah? Udah Pak. Di sini ada yang mau maju buat jawab ini? Siapa yang mau maju? Saya. Saya bisa. Silakan. Jawabannya yang A Pak. Ya A. Hmm. Oke, kita jawab. Yeay. Bener. Bisa. Ambil telurnya. Oke, nomor 2 siapa yang mau jawab? Saya Pak. Nabila boleh Nabila. Ayo dulu Pak. Oh iya, Nabila. Memudahkan interaksi dan juga. Oke, next ayo apakah benar jawabannya? Yeay. Hebat. Yang empat udah diambil untuk makan siang. Nomor 3 siapa? Nap. Yang Nabila silakan Nabila. B. A apa B? B. B. Apa benar? Oh, nice sekali. Oke, satu lagi dari Ayah. Siapa yang mau jawab? Silakan dia. Yang B. Oke, pintar. Lepas dulu keren. Oke, sapi. Siapa yang mau jawab? Sapi Pak. Soalnya mana Pak? Sapi ada semuanya nggak Pak? Ada. Ada Pak. Oh, mana sapi saya Pak? Ya, boleh Sofi. Yang A. Yang A. Oke, kita dapat susu. Betul sekali, nice Sofi. Nomor 2. B Pak. Boleh. B pertukaran informasi dan budaya. Yang B pertukaran informasi dan budaya. Sudah dapat susu lagi. Oke, nomor 3 siapa? Silakan Nabila lagi. C. Yang C. Oke, benar. Kita masuk susu terakhir. Siapa yang mau jawab susu terakhir? Jawabannya A. Sudah selesai. Oke, mungkin cukup itu karena Bapak juga di sini ada urusan yaitu mengajar di sekolah lain, kerjaan sampingan nggak apa-apa. Jadi untuk pada kelas hari ini sampai bertemu di kelas selanjutnya. Sekian dari Bapak, mohon maaf jika Bapak salah. Berdoa pimpin yang zodiaknya Taurus ada? Silakan Trina.